sekalian, apa kabar kamu di sana? Ibu berharap kita semua masih dalam keadaan sehat. Pagi hari ini kita akan lanjut materi kita masih di dalam materi program linier. Kali ini kita akan membahas menentukan nilai optimum. Nilai optimum di situ kita akan menentukan bagaimana nilai maksimum dan nilai minimumnya. Contoh yang Ibu ambil ini langsung ke pertidaksamaan. Tapi kalau contoh yang di sebelumnya bisa dari soal cerita dulu, kita cari model matematikanya, baru kita tentukan sama itu ceritanya. Cuma langsung saja Ibu ambil di sistem pertidaksamaan. Perhatikan contoh berikut. Nilai maksimum fungsi f(x, y) sama dengan 3x tambah 4y yang memenuhi sistem pertidaksamaan 4x tambah 2y lebih kecil sama dengan 60, 2x tambah 4y lebih kecil sama dengan 48, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Jadi ini yang ditanya adalah nilai maksimum. Berarti kalau maksimum dia yang paling besar. Kalau ditanya nilai minimum berarti dia yang paling kecil. Baik, kita mulai menjawab. Langkah yang pertama kita cari dulu titik-titiknya untuk memperoleh garis atau gambar di bidang kartesius. Kita ambil yang pertama itu 4x tambah 2y lebih kecil sama dengan 60. Kita ambil 4x tambah 2y sama dengan 60. Kita ambil x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan, kalau x-nya 0 berarti y-nya 60 dibagi 2. Berapa 60 dibagi 2? 30. Maka titiknya 0,30. Kemudian kita ambil kalau y-nya 0. Berarti nilai x-nya ini 0. Berarti 60 dibagi 4. 60 dibagi 4 itu 15. Maka titiknya 15,0. Itu dari yang pertama. Kemudian dari yang kedua, kita ambil yang kedua. 2x tambah 4y lebih kecil sama dengan 48. Atau bisa kita buat 2x tambah 4y sama dengan 48. Kita ambil. Kalau x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan x-nya 0. 48 dibagi 4. Berapa itu 48 bagi 4? 12. Maka titiknya 0,12. Kemudian kita ambil y-nya sama dengan 0. Berarti nilai x-nya sama dengan y-nya 0. 48 dibagi 2. Berarti berapa 48 bagi 2? 24. Maka titiknya adalah 24,0. Kita sudah dapat titik-titiknya. X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya lebih besar sama dengan 0. Sekarang kita mau gambarlah titik-titik ini ke bidang kartesius. Oke, kita gambarlah titik tadi ke bidang kartesius. Tadi yang pertama 0,30. X-nya 0, Y-nya 30. Saya misalkan saja di sini 30. Kemudian 15,0. Berarti X-nya 15. Saya misalkan saja di sini X-nya 15. Y-nya 0. Kalau kita tarik garis, tadi tandanya tanda apa? Tanda lebih kecil. Berarti kalau ini garisnya lebih kecil kemana kita? Lebih kecil daerah mana? Di bawah ya. Kita arsir dia ke atas. Kita mengarsir kebalikannya. Daerah penyelesaiannya ke bawah. Kemudian yang berikutnya 0,12. Saya misalkan di sini 12. Kemudian 24, saya misalkan di sini 24. Kita tarik garisnya lagi. Tetap dia lebih kecil kemana? Tetap dia ke bawah. Maka yang saya arsir juga ke atas, kebalikannya. Maka ini ada daerah yang bersih. Inilah yang kita sebut dengan DHP, daerah himpunan penyelesaian yang bersih. Seandainya kamu mau arsir yang daerah penyelesaiannya juga boleh, terserah mana yang menurutmu lebih mengerti. Tapi saya yang bersih, saya buat daerah penyelesaian. Maka dari sini kita bisa dapat titik pojoknya. Sudah dapat kita titik pojoknya. Untuk mencari nilai maksimum, yang mana titik pojok? Titik pojok itu adalah titik yang mengapit daerah himpunan penyelesaian. Mana itu? Yang pertama ini titik 0,0. Kemudian ini
ini titik 0,12 karena X-nya 0, Y-nya 12. Ini yang mengapit daerah himpunan penyelesaian. Kemudian mana lagi? Ini juga. Ini titik 15,0, X-nya 15, Y-nya 0. Dan yang terakhir ini titik perpotongan. Perpotongan dari kedua garis. Jadi kalau saya misalkan ini titik A, titik B, titik C, titik apa yang belum ada, yaitu titik D. Karena titik-titik inilah yang mengapit daerah himpunan penyelesaian. Maka kita cari dulu titik D-nya. Bagaimana mencari titik D? Kita substitusi yang dua persamaan tadi, dua pertidaksamaan tadi. Tadi 4X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 60. Kemudian yang kedua, 2X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 48. Inilah kedua garis tadi. Udah? Maka ini kita bawa, ini menjadi, kita bawa kemari, 4X tambah 2Y sama dengan 60. Kemudian 2X tambah 4Y sama dengan 48. Mana yang mau kita matikan? Dari salah satunya. Misalkan kita mau matikan Y, berarti di atas kali 2, di bawah kali 1. Maka kita kalikan 8X tambah 4Y sama dengan 120. 2X tambah 4Y sama dengan 48. Maka supaya habis kita kurangkan. 8 kurang 2, 6X sama dengan 120 dikurang 48 berapa? 72. Berarti X sama dengan 72 dibagi 6. Berapa itu 72 bagi 6? Yaitu 12. Sesudah dapat nilai X-nya sama dengan 12, kita mencari nilai Y. Berarti kita masukkan ke salah satu. Misalkan kita mau masukkan ke persamaan 2X tambah 4Y sama dengan 48. 2 kali 12 tambah 4Y sama dengan 48. Maka 24 tambah 4Y sama dengan 48. 4Y sama dengan 48 dikurang 24. 4Y sama dengan berapa? 48 dikurang 24 berapa? 24. Maka Y sama dengan 24 dibagi 4, yaitu 6. Maka titiknya adalah 12,6. Itulah yang menjadi titik D, 12,6. Bagaimana? Sudah mengerti sampai di sini? Ini belum selesai, kita masih lanjut untuk yang berikutnya. Oke, ini langkah yang terakhir. Langkah terakhir kita masukkan ke fungsi titik pojoknya. Jadi di pertemuan sebelumnya ini saya buat sebagai fungsi kendala atau fungsi sasaran. Inilah yang dinamakan fungsi sasaran itu. Kita mau mencari maksimum dan minimumnya itu dari fungsi ini. Kita ambil titik pojoknya. Yang pertama titik 0,0. Yang kedua titik 0,12. Yang ketiga itu titik 15,0. Dan yang terakhir itu titik 12,6. Nih, kita mau masukkan titik-titik ini ke fungsi sasarannya atau fungsi kendalanya. Kita masukkan F sama dengan, ini X-nya 0, Y-nya 0. Kalau kita masukkan 3 kali 0 ditambah 4 kali 0, otomatis hasilnya 0. Kemudian yang kedua, sama dengan 3 kali 0, karena X-nya 0, ditambah 4 kali 12, sama dengan, berapa 4 kali 12? 40. Berapa 4 kali 12? 48. 48. Kemudian yang ketiga, kita ambil 3 kali 15 ditambah 4 kali 0. Berarti 3 kali 15, 45. Kemudian yang terakhir, 3 kali 12 ditambah 4 kali 6. Berapa 3 kali 12? 3 kali 12 itu 36 ditambah 24. Berarti hasilnya adalah 60. Kita lihat yang ditanya. Yang ditanya tadi adalah nilai maksimum. Berarti kalau maksimum itu nilai yang paling besar. Kita lihat dari yang paling besar ini berapa? Yaitu 60.
Jadi kalau ditanya di titik berapa? Di titik 12. Kalau ditanya di titik berapa dia memperoleh maksimum? Di titik 12,6 kalau ditanya. Jadi kalau dibilang nilai minimum, nah ini yang sering jadi permasalahan. Nilai minimum itu bisa kita lihat, di situ ada 0,0. Kalau nilai minimum 0,0 ini tidak ikut karena itu sumbu simetrisnya atau sumbu koordinatnya. Maka kalau nilai minimum kita lihat yang paling kecil. Yang mana yang paling kecil? Yaitu 45. Di titik berapa dia memperoleh minimum? Di titik 15,0. Jadi dari situ bisa kamu bedakan mana yang nilai maksimum, mana yang nilai minimum. Demikianlah untuk penjelasan kita pada pagi hari ini. Silakan ini kamu tuliskan di buku catatanmu. Dan untuk soal yang akan kamu kerjakan bisa kamu lihat di bawah video ini. Sekali lagi, jaga kesehatan dan tetap untuk aktif dalam pembelajaran kita walaupun melalui online. Sekian dari Ibu.